Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Erlangga, NPM 205210277, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 16 tentang pemberhentian pegawai. 1. Pengertian pemberhentian pegawai. Pemberhentian pegawai adalah pemutusan hubungan kerja, baik untuk sementara maupun untuk selamanya, yang dilakukan oleh perusahaan atas permintaan pegawai atau karena kehendak pihak perusahaan. Adapun tujuan dari pemberhentian pegawai adalah untuk mempertahankan efektivitas dan efisiensi organisasi perusahaan. 2. Bentuk-bentuk pemberhentian pegawai. Ada 4 macam bentuk pemberhentian pegawai, yaitu pensiun, pemberhentian atas permintaan sendiri, pemberhentian langsung oleh pihak perusahaan, dan pemberhentian sementara. A. Pensiun. Pensiun adalah pemberhentian dengan hormat oleh pihak perusahaan terhadap pegawai yang usianya telah lanjut dan dianggap sudah tidak produktif lagi, atau setelah usia 56 tahun, kecuali tenaga pengajar dan instruktur dapat berusia 65 tahun. Dalam menghadapi pegawai yang akan pensiun, pihak perusahaan dapat melakukan hal-hal berikut. 1. Kepada pegawai yang bersangkutan diberikan surat keputusan pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian dengan hormat. Yang kedua, kepada pegawai yang bersangkutan diberikan pasangon, uang jasa dan uang ganti rugi yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, paling lambat 6 bulan sebelum masa pensiun, pihak perusahaan berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pegawai yang bersangkutan. B. Pemberhentian atas permintaan sendiri dari pegawai. Pemberhentian atas permintaan sendiri adalah pemberhentian dengan hormat oleh pihak perusahaan setelah mempertimbangkan dan menyetujui permohonan pengunduran diri pegawai yang bersangkutan karena alasan-alasan pribadi atau alasan tertentu. Dalam menghadapi bentuk pemberhentian ini, perlu diperhatikan antara lain beberapa hal berikut. 1. Paling lambat 3 bulan sebelum waktu pemberhentian, pegawai yang bersangkutan harus sudah mengajukan permohonan berhenti secara tertulis dengan mengemukakan alasan secara jelas. 2. Karena alasan-alasan tertentu, pihak perusahaan dapat menolak permintaan berhenti tersebut dan menunda pemberhentian paling lama 1 tahun. Yang ketiga, apabila permohonan tersebut disetujui, pihak perusahaan perlu mengeluarkan surat keputusan pemberhentian dengan hormat atas nama pegawai yang bersangkutan. C. Pemberhentian langsung oleh pihak perusahaan. Bentuk pemberhentian ini dilakukan oleh pihak perusahaan disebabkan antara lain beberapa hal berikut. 1. Karena adanya penyederhanaan organisasi atau rasionalisasi, yaitu pemberhentian dengan hormat yang dilakukan oleh pihak perusahaan karena alasan kesulitan-kesulitan yang dihadapi perusahaan, sehingga menyebabkan perlunya penyederhanaan organisasi atau rasionalisasi karena pelanggaran disiplin, penyelewengan atau tindak pidana lainnya, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat oleh pihak perusahaan terhadap pegawai yang telah melakukan pelanggaran, penyelewengan atau karena tindak pidana yang mengakibatkan bersangkutan terkena hukuman pidana. 3. Karena ketidakmampuan pegawai yang bersangkutan, yaitu pemberhentian dengan hormat oleh pihak perusahaan terhadap pegawai yang dianggap tidak dapat menunjukkan kemampuan atau prestasi dan kondisi yang baik. Pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara ini terjadi antara lain: 1. Karena alasan kesulitan-kesulitan yang dihadapi perusahaan, yaitu pemberhentian oleh pihak perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang disebabkan oleh kondisi perusahaan yang kurang mampu menguntungkan atau menurunnya aktivitas. 2. Karena pelanggaran, penyelewengan, dan tindak pidana, yaitu pemberhentian sementara oleh pihak perusahaan
terhadap pegawai yang melanggar disiplin, melakukan penyelewengan, atau tindak pidana lainnya.